jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus menganugerahkan kehidupan yang baik bagi kami. Firman terus Kau berikan bagi kami untuk menuntun, menguatkan, dan memberikan kami jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk dibentuk, ditegur, dan dinasehati oleh firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman-Nya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Demikian jauh pembacaan firman-Nya. Dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Saudara, jangan pernah engkau menyalahkan situasi dan kondisi yang sementara engkau alami. Artinya, ketika engkau mengalami sesuatu yang mungkin sulit, tidak menyenangkan bagimu, dan itu tidak mengenakan bagimu, saya katakan kepada saudara, jangan pernah saudara mengeluh untuk semuanya itu. Karena Tuhan tidak menakdirkan hidup saudara, Dia tidak merancang hidup saudara dan saya untuk ada di dalam masalah. Tetapi sebaliknya, Dia menciptakan kita, Dia menjadikan kita untuk kita bisa lepas dari setiap masalah yang kita alami. Kuasa Dia telah berikan bagi kita dan juga keselamatan telah Dia berikan bagi kita. Oleh karena itu, situasi, kondisi, keadaan apapun yang kita alami, janganlah pernah kita mengeluh kalau itu tidak mengenakan bagi hidup kita. Hendaklah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan lewat situasi, kondisi apapun yang kita alami. Mungkin hari ini keluargamu sementara ada dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin hari ini keuanganmu ada di dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin hari ini pekerjaanmu sementara tergoncang dan engkau sementara berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Atau mungkin hari ini engkau sementara dalam kondisi sakit penyakit yang bagi engkau itu sesuatu yang sulit untuk engkau keluar dari dalamnya. Tapi saya ingin katakan kepada engkau, apapun kondisi keadaanmu, belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan engkau menyalahkan keadaan, jangan engkau menyalahkan situasi dan kondisi apapun. Karena ketika kita bersyukur dan kita menerima semuanya daripada Tuhan, karena kita dapat melihat Tuhan di dalamnya, maka saya percaya apapun yang kita alami, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Makanya firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kalau kita ada di dalam marah, kita ada di dalam suatu amarah, janganlah pernah kita sampai berbuat jahat, karena amarah tidak mendatangkan keuntungan bagi hidup kita. Nah, oleh karena itu belajar dari kisah Petrus. Di sini dikatakan Petrus ditahan dan dia ingin dihancurkan oleh Herodes, di mana Petrus dia mengalami suatu tekanan yang sangat-sangat terjepit karena dia seorang pengikut Kristus. Dan dikatakan di dalam kondisi sulit seperti ini sampai dia dipenjarakan, Petrus tidak mengeluh sedikit pun. Dia menerima semuanya sampai dia harus masuk ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia ada di dalam penjara, Tuhan melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Petrus boleh terlepas dari rantai yang membelenggu hidupnya. Pintu penjara terbuka dan Petrus boleh keluar dari penjara. Nah, di sini saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya, ingat,
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Karena Yesus Kristus, Dia itulah jalan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, kalau Dia katakan Dia adalah jalan keselamatan, maka apa yang membuat hidupmu tidak selamat ketika engkau berpaling kepada Yesus, maka keselamatan akan engkau dapatkan di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran Kristus. Karena hanya kebenaran-kebenaran Kristuslah yang memampukan saudara dan saya untuk terus mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita. Ingat, Yesus Kristus, Dia adalah keselamatan itu sendiri bagi kita. Lewat peristiwa kematiannya di kayu salib, kebangkitannya menjadi tanda keselamatan telah menjadi bagian hidup kita. Dan yang lebih daripada itu, rohnya ada di dalam hidup kita. Roh itulah yang memampukan saudara dan saya untuk mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup terus berdiri di dalam kebenaran firman yang ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat berdiri terus di dalam kebenaran sekalipun situasi kondisi kita masih sulit atau belum mendapat jalan keluar? Yang harus saudara lakukan adalah yang pertama, bangun kesadaranmu kalau kita hidup hanya untuk mempresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita punya kesadaran itu, saya hidup untuk Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan, saya melayani untuk Tuhan, saya melakukan apa saja untuk Tuhan. Dan ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita membangun kesadaran kita, karena saya mempresentasikan Tuhan melalui hidup saya, maka persoalan saya pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Dengan kesadaran itu, maka saya percaya masalahmu akan selesai. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita hidup hanya untuk menjalankan apa yang telah tertulis. Artinya kita bangun kesadaran kita kalau saudara dan saya ini hidup hanya menjalankan apa yang sudah dituliskan Tuhan bagi kita. Dan ingat, rancangan Tuhan bagi saudara dan saya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu situasi yang kita alami jangan membuat sampai kita harus mengeluh, karena Tuhan sudah menulis semua kehidupan kita di dalam kekekalan. Artinya Dia sudah merancang hidup kita sedemikian baiknya. Kenapa hidup kita bermasalah? Karena kita tidak hidup di dalam kebenarannya. Kenapa hidup kita bermasalah? Karena kita tidak taat melakukan kebenaran firman-Nya. Itu yang membuat sehingga hidup kita penuh dengan masalah. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran, maka masalah kita akan selesai. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita dapat terus berdiri di dalam kebenaran sekalipun situasi dan keadaan kita sulit? Kita harus membangun kesadaran kita kalau Kristus yang adalah firman itu sendiri, Dialah yang dapat melepaskan seluruh kehidupan kita dari masalah persoalan yang kita alami. Nah, oleh karena itu, saudara, bangun kesadaranmu akan Kristus yang ada di dalam hidupmu. Kristus yang ada di dalam hidupmu, itulah firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Firman itulah yang akan menyanggupkan saudara untuk keluar dari masalah-masalah hidupmu. Oleh karena itu, engkau harus mendengarkan firman, engkau harus hidup sesuai dengan apa kata firman-Nya. Saya percaya saudara, kalau 3 hal ini kita lakukan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengeluh dengan situasi, kondisi, kehidupan yang kita alami. Kalau Petrus bisa terlepas dari masalah, maka saudara dan saya pun bisa terlepas dari masalah. Bukan karena kita, tapi karena kesadaran kita akan Tuhan. Karena firman yang kita terima itulah yang memampukan kita terlepas dari semua situasi sulit yang kita alami. Saya percaya perjalanan hidup kita ke depan akan terus berkemenangan kalau firman ini akan terus ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu boleh memberkati seluruh hidup kami yang mendengarkan di hari ini.
Firman-Mu boleh menuntun kami, memampukan kami lewat situasi, kondisi apapun yang kami alami sekarang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap mereka yang mendengarkan firman ini, apapun kondisi mereka sekarang, sekalipun itu sulit, sekalipun itu seolah-olah tidak mendapat jalan keluar, tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman ini akan membuka kehidupan mereka untuk melihat akan segala rancangan Tuhan yang telah Tuhan atur di dalam kekekalan bagi setiap kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap mereka yang ada di dalam berbagai macam persoalan dan kehidupan mereka, mereka tidak berfokus dan melihat kepada masalah mereka, tapi biarlah mereka terus berfokus dan melihat kepada firman dan juga Kristus yang ada di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah semua mereka yang hari ini mendengarkan firman-Mu, kelepasan, kelegaan akan diberikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.